hari ini. Setelah sebelumnya sempat amblas, jembatan Musi Raya Sako akhirnya selesai diperbaiki. Jembatan tersebut diketahui selalu rusak sehingga Dinas Perhubungan Kota Palembang memasang portal agar mobil dengan tonase lebih dari 3 ton tidak bisa melintas. Pembatas jalan satu persatu diangkat petugas Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagai tanda difungsinya Jembatan Musi Raya, Kecamatan Sako tadi pagi. Jembatan ini diketahui selalu rusak karena banyak kendaraan bertonase besar melintasi jalan tersebut. Alhasil, petugas Dinas Perhubungan pun memasang portal agar kendaraan besar tidak bisa melewati jalan tersebut. Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Ahmad Bastari Yusak mengatakan, perbaikan jembatan ini selesai dalam waktu sepekan dari target sebelumnya 14 hari. Jembatan ini sendiri hanya boleh dilintasi kendaraan dengan berat di bawah 3 ton. Ia mengatakan cepatnya penyelesaian perbaikan jembatan ini sesuai dengan komitmen PUPR Kota Palembang untuk memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat. Bastari menjamin jembatan tersebut lebih baik dari sebelumnya. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, sebanyak 10 calon guru akan dilatih sebelum mengajar di My School Palembang. Tidak tanggung-tanggung, pelatihan calon guru sendiri akan langsung diberikan oleh para trainer handal, salah satunya dari Universitas Ciputra dan CTO Warung Pintar. Puluhan peserta terlihat fokus mengerjakan sejumlah soal yang diberikan panitia seleksi calon guru My School Palembang. Calon guru ini harus mengikuti sejumlah tahapan sebelum mengajar di sekolah berbasis entrepreneur tersebut, di antaranya uji kompetensi dan psikologi. Prinsipal SBK SD SMP My School Debbie Aprianti menjelaskan, peran guru sangat penting dalam pembentukan karakter anak selama berada di sekolah. Dalam rangkaian itulah, My School sudah sangat selektif dalam rekrut guru yang mampu mengembangkan karakter anak didiknya. Calon guru yang lolos akan mengikuti training selama 6 bulan dengan para trainer yang handal, di antaranya Civitas Universitas Ciputra, Dwi Sunu Perbianto, CTO Warung Pintar Sofian Hadi Wijaya, founder Kodekido Meilani, dan lainnya. Oke, audisi guru ini kita buat untuk mencari kandidat teacher terbaik yang akan bergabung di tim kita tahun depan. Adapun yang kita persiapkan adalah mencari guru yang memang mempunyai skill dalam seperti good communications and then interpersonal skill, seperti itu. Kita ada 4 tahapan. Yang pertama, dia akan melakukan tes administrasi. Yang kedua, guru akan mengikuti tes psikotes. Yang ketiga, guru akan uji kompetensi. Selanjutnya, di tes kedua, setelah mereka lulus di tahap pertama, mereka akan mengikuti training lesson plan, di mana nanti akan diberikan training terlebih dahulu. Sementara itu, founder My School, Johannes Agus Taruna, mengaku akan menerapkan sistem pembelajaran blended learning. Maksudnya untuk beberapa bidang studi akan tetap melaksanakan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi sekolah itu nanti tidak seperti sekolah dulu, benar-benar masuk era baru ya. Jadi anak-anak nggak selalu perlu ke sekolah dari pagi sampai sore tiap hari, enggak, tapi mereka benar-benar blended learning. Jadi ada waktu-waktu mereka ke sekolah, ada waktu-waktu mereka mungkin bisa belajar di mana saja, di rumah, di kafe, di rumah teman, di mall, ya, di resto, di tempat-tempat terbuka, karena belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Sementara itu, Board Manager Smart School Indonesia Jonathan Saputra mengatakan kegiatan blended learning akan dilaksanakan selama 2 kali dalam sepekan. Dalam blended learning, siswa akan belajar di learning space yang didesain sesuai pekerjaan di abad ke-21. Karena kita tahu pandemi ini kita nggak tahu kapan selesai, jadi My School menerapkan blended learning, artinya mungkin orang tua bosan ya anak-anaknya di depan laptop, terus juga mungkin anak-anak takut selama online mereka nggak bisa beradaptasi, terus mungkin juga materi-materi pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru mungkin ditakutin orang tua apakah maksimal atau tidak. Nah, karena ketakutan itu, My School sekarang mencoba membuat suatu program ya, namanya program pasca COVID, yaitu blended learning, di mana anak-anak itu akan belajar 2 kali 1 minggu di offline ya, tatap muka. Mereka akan belajar di mana? Mereka belajar di learning space. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palpres.com. Bupati Dodi Rezaling Nurdin menjadi orang pertama yang divaksin di Kabupaten Musi Banyuasin. Usai divaksin, sang bupati tidak mengalami efek samping, namun hanya mengaku terasa lapar.
Bupati Dodi memastikan vaksin Sinovac tidak berbahaya, oleh sebab itulah dia meminta kepada masyarakat tidak takut untuk divaksin sebab selain aman, vaksin juga sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Tadi saya tanya sama Pak Beni, sama Pak Dandim, sama Pak Widodo tanya, gimana perasaan, baik-baik aja? Alhamdulillah baik-baik. Jadi perasaan baik-baik, cuman lapar aja itu ujungnya itu. Nah itu nggak tahu, itu efek simpang, bukan efek samping. Itu efek simpang. Nah, kalau saya lapar, nggak tahu kalau Pak Beni atau yang lain ya. Kalau saya rasanya lapar. Nah artinya alhamdulillah semua berjalan lancar, sehat, dan nggak ada hal-hal kipi yang patut dikhawatirkan gitu. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah itu nggak ada seperti itu. Reporter dan juru kamera Firdaus Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Komunitas sepeda tua Indonesia Kosti Sumatera Selatan kembali menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian aset bersejarah. Kali ini Kosti Sumatera Selatan sukses mereparasi sepeda ontel milik pahlawan nasional Sumatera Selatan, Maijen TNI Purnawirawan Dr. Akagani. Kini sepeda tua bersejarah itu kembali dipamerkan di Museum Pahlawan Nasional Dr. Akagani. Tak hanya memiliki koleksi mobil Jeep, pahlawan nasional Sumatera Selatan Maijen TNI Akagani ternyata juga memiliki sepeda kesayangan yang sering digunakan semasa hidupnya. Nah, Kosti Sumatera Selatan berinisiatif memperbaiki sepeda ontel milik Akagani tersebut karena kondisi sepeda yang diperkirakan berusia 70 tahunan ini tak bisa digunakan seperti biasanya. Perbaikan sepeda ontel yang selama ini menjadi koleksi Museum Akagani memerlukan waktu 7 hari, dan setelah diperbaiki, sepeda ontel diserahkan kembali kepada Kepala Museum Akagani, Ibu Priyanti Gani, Sabtu 23 Januari 2021 kemarin. Ketua Kosti Sumsel Ansori mengatakan dirinya bersama teman-teman komunitas sangat antusias mendapat kesempatan memperbaiki sepeda ontel sang pejuang nasional. Menurut Ansori, perbaikan sepeda ontel ini dilakukan di bengkel Kop 17 Pelaju mengingat usia sepeda yang sudah tua. Mereka sempat menjumpai kesulitan saat proses perbaikan. Kendati ada beberapa bagian sepeda yang diganti, namun Kosti Sumsel masih tetap menjaga orisinalitasnya. Kesan sepeda lama tidak boleh dihilangkan, demikian tutur Ansori. Terlebih sebelum memulai reparasi, Ansori mengaku pihaknya sempat melakukan doa bersama. Pun ketika menyerahkan sepeda ini kembali ke pihak museum, mereka juga berdoa dahulu. Sementara itu, Kepala Museum Akagani, Ibu Priyanti Gani mengaku senang saat Kosti Sumsel bersedia memperbaiki sepeda Akagani yang bernilai sejarah ini. Awalnya Ibu Priyanti berniat memperbaiki sendiri di bengkel, namun karena ragu sehingga tidak jadi diperbaiki. Sejak awal berdiri Museum Akagani sampai akhirnya bertemu Kosti Sumsel. Dikatakan Ibu Priyanti, sepeda ontel milik Akagani sudah berumur lebih dari 70 tahun. Bahkan jenis sepeda milik Akagani ini berbeda dari sepeda ontel yang dimiliki komunitas ontel di Palembang. Kebetulan sambung Ibu Priyanti, saat penyerahan sepeda ontel tanggal 23 Januari bertepatan Hari Patriotik, jadi pihaknya sangat berterima kasih kepada Kosti Sumsel yang mau mereparasi sepeda milik Akagani, salah satu benda berharga dan bernilai sejarah yang ada di Museum Akagani. Reporter Betanika Susmanda, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.